tokoh besar bangsa Indonesia, Hos Cokroaminoto. Merujuk dari berbagai sumber sejarah, Hos Cokroaminoto, pahlawan nasional Indonesia. Tokoh syarikat Islam yang mencetak banyak tokoh nasional. Cokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Cokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Cokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Raden Haji Umar Said Cokroaminoto, lahir di Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 16 Agustus tahun 1882, meninggal di Yogyakarta, Indonesia, tanggal 17 Desember tahun 1934 pada umur 52 tahun, dalam buku Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa, karangan Drs. Mansur, Ma. Penerbit Pustaka Pelajar, 2004, halaman 13. Lebih dikenal dengan nama Hos Cokroaminoto, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. 3 tahun kemudian, ia berhenti. Cokroaminoto pindah dan menetap di Surabaya pada 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan Burgerjik Avon School. Jurusan Teknik Mesin. Bergelar De Ongekronde van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota oleh Belanda. Cokroaminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso, Soekarno, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Bahkan Tan Malaka pernah berguru padanya. Ia adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis komunis yang dianut oleh Semaun, Muso, Alimin, Soekarno yang nasionalis, dan Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo yang Islam merangkap sebagai sekretaris pribadi. Namun, ketiga muridnya itu saling berselisih menurut paham masing-masing. Pengaruh kekuatan politik pada saat itu memungkinkan para pemimpin yang sekawanan itu saling berhadap-hadapan hingga terjadi pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia karena memproklamasikan Republik Soviet Indonesia yang dipimpin Muso.
Dengan terpaksa Presiden Soekarno mengirimkan pasukan elit TNI yakni Divisi Siliwangi yang mengakibatkan Abang, sapaan akrab Soekarno kepada musuh. Pemimpin Partai Komunis pada saat itu tertembak mati pada tanggal 31 Oktober tahun 1948. Dilanjutkan oleh Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo dan akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada kawannya Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada 12 September tahun 1962. Bergabung dengan SI, Sarekat Islam. Pada tahun 1912, Haji Samanhudi yang dikenal sebagai pendiri dari Sarekat Dagang Islam mengajak Hos Cokro Aminoto bergabung. Hos Cokro Aminoto sejak awal menyukai Sarekat Dagang Islam karena visi dari perkumpulan tersebut. Sarekat Dagang Islam berdiri pada tahun 1905 merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang bertujuan menentang politik Belanda yang membiarkan banyaknya masuk pedagang asing hingga kemudian menguasai sendi perekonomian rakyat kala itu. Ketika Hos Cokro Aminoto bergabung pada tahun 1912, ia kemudian mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Tujuannya agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja melainkan juga pada bidang politik. Di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, Sarekat Islam diakui oleh pemerintah kolonial Belanda dan memiliki badan hukum yang jelas. Dalam kongresnya, Sarekat Islam bertujuan ingin merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri serta menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Lambat laun pengikut Sarekat Islam semakin banyak. Hal ini dikarenakan Hos Cokro Aminoto mampu mempengaruhi massa melalui pidato-pidatonya. Soekarno, Kartosuwiryo, Musso, Alimin, Darsono, Semaun hingga Tan Malaka menganggap Hos Cokro Aminoto sebagai guru besar mereka. Di rumah itu, mereka akrab satu sama lain dan belajar banyak mengenai semangat kebangsaan dari Hos Cokro Aminoto. Soekarno memilih berhaluan nasionalis kelak melahirkan Pancasila sebagai ideologinya. Kartosuwiryo memilih berhaluan Islam kelak melahirkan DTI menentang Soekarno. Kemudian Musso, Alimin, Darsono dan Semaun memilih berhaluan komunis dan membentuk PKI yang kemudian melakukan pemberontakan di Madiun. Pada akhirnya, Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto terpecah menjadi dua yakni SI Putih dan SI Merah yang disusupi oleh paham komunis yang dibawa oleh Sniveliet dari Belanda. Semaun, Darsono, Alimin dan Tan Malaka bergabung dengan SI Merah. Sementara Hos Cokro Aminoto lebih condong berpihak pada SI Putih berhaluan Islam. Darsono dan Semaun kemudian dikeluarkan dari Sarekat Islam atas desakan dari Abdul Muiz dan Haji Agus Salim.
Setelah dikeluarkannya Semaun dan Darsono membuat Alimin dan Tan Malaka kecewa. Perpecahan yang semakin meruncing membuat Si Merah yang berkedudukan di Semarang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Setelah mengeluarkan Darsono dan Semaun dari Sarekat Islam, Hos Cokro Aminoto kemudian mengubah nama SI menjadi Partai Sarekat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di Kongres PSI, Cokro Aminoto sekali lagi mengubah nama partainya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, yang jelas-jelas bertujuan menginginkan kemerdekaan Indonesia. Selain aktif dalam kegiatan politik partai, Hos Cokro Aminoto juga diketahui mahir dalam seni Jawa, karawitan, dan tarian. Ia juga kerap mengadakan latihan wayang orang di Taman Seni Panti Harsoyo. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya yang paling ia sukai adalah Soekarno hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya yakni Siti Utari, istri pertama Soekarno. Pesannya kepada para murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato hingga membuat kawannya, Muso, Alimin, SM Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro meninggal di Yogyakarta, Indonesia, tanggal 17 Desember tahun 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. Setelah jatuh sakit sehabis mengikuti Kongres Sarekat Islam di Banjarmasin, Kalimantan. Di tahun 1961, atas jasa-jasa dan perjuangan Hos Cokro Aminoto terhadap Indonesia, maka pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Indonesia kepadanya.